Kedengeran Bismillahirrahmanirrahim. suaranya udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Instagram live series Kultum Kece gitu ya. Tapi sekarang kita live-nya dari akun saya dulu saja. Di sini karena kita saat ini kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini ahli ilmu gizi ya. Ya, beliau ini adalah Mbak Hia Alfi Rahmah, yang biasa kita panggil Mbak Alfi biasanya kita. Ya, beliau ini salah satu dosen ilmu gizi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman, yang sekarang juga sedang menjadi mahasiswa ya. Kondisi sekarang sedang di Malang ya, Mbak ya? Ya, betul sekali. Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Udah lama nggak ketemu ya? Nah, ya. Baik, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga asupan gizi seimbang saat puasa, supaya kadang-kadang kita mungkin kan uh, terlalu banyak makan dan ternyata itu juga membuat kita jadi ngantuk juga, atau misalnya kita cepat lemas sekali. Nah, nanti kita akan bahas ini bersama Mbak. Sebelumnya kita membahas dulu tentang ini ya. Dalam Islam sendiri itu ada yang namanya memakan makanan yang halal dan toyib. Dengan fakulu mimma filati halal lang toyibah. Makanlah segala yang ada di muka bumi ini yang halal dan toyib. Halal itu adalah artinya diperbolehkan secara agama, baik dari cara mendapatkannya, zat makanannya, atau cara menyembelihnya kalau hewan, cara memasaknya, dan cara mengkonsumsinya. Jadi sebetulnya halal itu bukan hanya sekedar terbebas dari babi dan khamr saja, tetapi juga termasuk bagaimana cara mendapatkannya, apakah makanan tersebut itu dibeli atau hasil curian gitu ya. Kemudian misalnya kalau hewan-hewan, apakah menyembelihnya sudah memenuhi syarat secara syariah atau belum. Nah, itu juga. Kemudian selain yang namanya halal, kita juga dalam Islam ada yang namanya thayyib. Thayyib di sini secara bahasa artinya adalah baik. Yang menurut para ulama itu ada 3 definisinya. Yang pertama adalah keamanan, makanan tersebut aman. Yang kedua adalah kesehatan, alias di sini gizi. Yang ketiga adalah proporsionalitas. Nah, tentu saja mungkin di sini saat kita membahas tentang makanan halal dan thayyib ini, kita tidak hanya bisa sebatas pada mempelajari ilmu fikih, tetapi juga kita harus tanya kepada ahlinya, yaitu gizi, begitu ya. Nah, oleh karena itu kita hadirkan pembicara kita saat ini supaya kita tahu bagaimana sih makanan yang halal dan thayyib itu, terutama mungkin di ya. Umat Islam itu sudah tahu kalau seandainya kita harus mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib, tapi kerap kali itu hanya sekadar pengetahuan saja, tidak kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Padahal yang namanya menjaga kesehatan itu adalah termasuk salah satu dari maqasidus syariah atau tujuan disyariatkannya hukum yang terdiri dari 5. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafsi, menjaga diri kita sendiri. Di sini termasuk mengonsumsi makanan yang baik, begitu ya, berolahraga, ini ada di sini. Kemudian ada hifdzul akli, menjaga akal sehat, kita harus belajar. Kemudian ada hifdzul, artinya menjaga harta. Kemudian yang itu menjaga keturunan. Nah, jadi menjaga kesehatan itu salah satu termasuk dari maqasidus syariah yang 5 itu. Nah, baik Mbak Alfi, mungkin kita langsung saja ya bertanya tentang, saya masih penasaran sebetulnya bagaimana sih supaya kita itu tetap mengkonsumsi makanan yang baik gitu ya saat puasa yang tepat seperti itu. Oke. Makasih Bu Ustazah. Saya panggilnya Bu Ustazah ya. Kebiasaan dari dulu manggil Bu Ustazah ya. Terima kasih juga sama teman-teman yang udah join. Semoga bisa memberikan manfaat juga ya untuk teman-teman semuanya ya. Kalau dari segi ilmu gizi sendiri, sebenarnya intinya kalau kita berpuasa itu sebenarnya ada, kalau dari WHO ya, dari Badan Kesehatan Dunia itu sebenarnya sudah ada pedomannya, sebenarnya sudah mengeluarkan pedoman sebenarnya harus seperti apa sih ketika kita puasa Ramadan, sebenarnya sudah ada pedomannya. Jadi kita bisa
bisa ngikutinya dari sana sebenarnya. Gitu. Hmm. Kemudian sebelum masuk ke rekomendasi dari WHO, mungkin saya juga ingin menyampaikan terkait manfaat puasa kalau dilihat dari segi gizi gitu ya, dari segi gizi. Kalau dari segi Ya, agama ya, ya, mungkin kita udah paham ya Bu, artinya itu adalah salah satu kewajiban yang harus kita lakukan di setiap ya, tahunnya gitu ya. Kalau dari segi gizi ya. sebenarnya ada beberapa manfaat yang penting dari kita berpuasa Ramadan. Jadi kita kalau puasa Ramadan kan setiap hari ya, every single day sampai 29 atau 30 hari sesuai dengan waktunya Ramadan gitu ya. Nah, itu ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh sebenarnya. Jadi yang pertama, puasa itu juga bisa menurunkan berat badan sebenarnya. Jadi bisa menjadi istilahnya diet alami sebenarnya. Asalkan kita tahu gimana caranya sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua, Ya. ini yang secara apa namanya ya? Kalau boleh saya bilang ini ilmiah banget. Cuman ini penting buat saya sampaikan ya. Jadi kalau puasa dalam kurun waktu setelah beberapa hari kita puasa, itu ada peningkatan hormon yang namanya hormon endorfin. Jadi di dalam Hmm. tubuh kita itu kan banyak hormon ya. Salah satunya itu bisa meningkat hormon endorfin ketika kita berpuasa setelah beberapa hari. Dalam jangka waktu terus-terusan ya, maksudnya nggak yang puasa terus kita nggak puasa. Jadi kalau misalnya terus-terusan itu akan terjadi peningkatan hormon endorfin di mana ini penting, hormon endorfin itu ketika dia meningkat akan meningkatkan juga general mental well-being. Jadi kesehatan mental kita itu juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya hormon endorfin. Jadi itu sesuatu yang penting juga untuk kita ya, apalagi di masa kita yang harus mengisolasi diri dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat penting gitu, menjaga kewarasan istilahnya gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga yang penting juga bahwasanya ketika kita berpuasa itu kita memberikan jeda, kita memberikan waktu istirahat untuk terutama saluran pencernaan kita. Karena setiap hari kan kita luar biasa ya, kalau nggak puasa ya kita makan bisa bisa sampai beberapa kali nyemil dan seterusnya. Tapi dengan berpuasa kita bisa memberikan jeda pada organ-organ, terutama untuk organ-organ pencernaan kita untuk ya tarik nafas dulu lah mereka ya, karena setiap hari kita harus gunakan dan kita maksimalkan. Gitu. Jadi itu fungsi atau manfaat dari puasa kalau misalnya kita lihat dari segi gizi seperti itu, dari segi kesehatan kaitannya dengan gizi ya. Kemudian Hmm. terkait tadi rekomendasi dari WHO saya sempat singgung. Jadi dari WHO itu sendiri sudah ada beberapa rekomendasi penting yang itu umum, artinya semua semua orang yang berpuasa bisa mengikuti pedoman itu, gitu ya. Jadi yang pertama ini karena agak banyak, jadi saya sebenarnya nggak hafal satu persatu. Jadi yang pertama terkait dengan minum atau kebutuhan cairan. Jadi WHO itu merekomendasikan harus banyak minum di antara waktu berbuka dan sahur, minimal 10 gelas. Nah, sebenarnya tubuh kita, luar biasanya tubuh kita ya, ciptaan Allah memang memang tiada duanya lah istilahnya. Ketika kita berpuasa, tubuh kita itu dia mengalami yang namanya adaptasi, proses adaptasi. Karena kan setiap hari kita pasti memerlukan makanan dan minuman gitu ya. Tapi ketika kita berpuasa itu dibatasi untuk dari segi waktunya terutama kan. Waktu-waktu tertentu boleh, kemudian waktu-waktu tertentu kita harus berpuasa, kita harus mengurangi dan tidak mengkonsumsi sama sekali gitu ya. Nah, tubuh itu dia punya mekanisme ketika berpuasa dia akan terutama ginjal ya, kalau dalam kaitannya dengan minuman atau cairan tuh ya, terutama ginjal. Ginjal itu dia akan beradaptasi dengan mengurangi pengeluaran urin. Gitu. Jadi ketika kita berpuasa, ginjal itu akan berusaha semaksimal mungkin supaya kebutuhan cairan di dalam tubuh kita itu cukup. Gitu. Coba diperhatikan ya untuk teman-teman semuanya, kalau kita berpuasa, kemungkinan besar untuk kita apa namanya buang air kecil ya, itu akan jauh lebih sedikit dibandingkan kalau kita normal saat kita tidak berpuasa. Gitu. Jadi tubuh itu punya mekanisme yang sangat baik untuk beradaptasi dengan situasi, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini rekomendasi dari WHO, hindari minuman kopi, teh, dan cola. Jadi minuman itu boleh bahkan 10 gelas, tetapi jenisnya juga harus kita perhatikan nih, gitu. Akan lebih baik kalau kita mengonsumsi air putih. Kenapa sih teh, kopi, dan juga cola itu tidak direkomendasikan gitu ya, harus dihindari, harus dikurangi gitu ya. Karena kopi, teh, dan juga cola itu kandungan kafeinnya tinggi. Jadi ada zat yang namanya kafein, mungkin teman-teman juga sudah pernah
tahu dengar gitu ya tentang kafein ini. Jadi kafein ini sifatnya dia diuretik. Jadi istilah kalau kami belajar di gizi ya, belajar di kesehatan, istilahnya dia diuretik. Dia akan memicu untuk pengeluaran cairan gitu. Jadi akan lebih banyak untuk cairan itu keluar kalau misalnya ada kafein ini. Sehingga untuk cola, teh dan juga kopi yang banyak mengandung kafein ini perlu untuk dihindari atau dibatasi gitu. Kemudian yang ketiga nih, makan makanan bergizi seimbang untuk mengganti energi saat berpuasa. Nah, makan makanan gizi yang bergizi seimbang itu seperti apa sebenarnya gitu kan? Kalau teman-teman pernah dulu sekolah mungkin kalau gizi seimbang itu 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Bener nggak? Ya kan? Dari dulu kita di apa namanya informasi yang ada 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Ya, sebenarnya 4 sehat 5 sempurna itu bener juga. Artinya gini, dalam satu kali makan memang harus mengandung zat makanan yang sumber makanan pokok ya sebagai sumber karbohidrat. Kemudian harus ada proteinnya gitu ya, karena harus mengandung lauk hewani dan nabati gitu ya. Kemudian harus ada sayur, buah, dan juga mungkin susu ya tambahannya kalau 4 sehat 5 sempurna. Sebenarnya anjuran itu tidak salah sebenarnya. Benar dalam artian dalam satu kali makan memang harus ada itu semua karena tubuh kita itu memerlukan semua zat gizi itu tadi gitu ya, zat gizi makro ataupun mikro. Jadi memang harus ada sumber karbohidrat, sumber protein dan lemak dari protein hewani dan juga protein nabati ya, lauk-laukan. Kemudian harus ada vitamin dan mineral yang sumbernya memang dari sayur dan juga buah. Itu memang benar, tapi kita juga harus perhatikan jumlah gitu. Jadi bukan hanya 4 sehat sempurna, tapi kita harus perhatikan juga jumlahnya. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan hal ini, mungkin nanti bisa dicari ya, bisa di search itu ada namanya 10 pesan gizi seimbang. 10 pesan gizi seimbang ini juga masuk di dalamnya nanti rekomendasi WHO ini masuk di dalam juga, jadi include sebenarnya. Kemudian juga satu lagi yang penting isi piringku sekali makan. Itu banyak, saya boleh sarankan akun nggak nih ya? akunnya akunnya Kemenkes sebenarnya. Jadi dia punya apa namanya infografis yang mudah sekali untuk dipahami gitu, mudah sekali untuk diikuti juga gitu. Jadi bisa nanti di follow @p2ptm Kemenkes RI. Jadi infografisnya itu bagus sekali, bisa membuat kita tuh lebih paham harusnya seberapa sih yang kita makan. Di sana ada isi piringku. Jadi kalau mau seimbang ada di sana gambar piring gitu ya, harus seberapa sumber makanan pokok, kemudian sayur harus seberapa, lauk seberapa, itu sudah ada di sana. Secara umum seperti itu, bisa dilihat di sana. Kemudian lanjut lagi ke rekomendasi WHO tadi ya. Kemudian yang keempat, makan 3 buah kurma saat berbuka puasa. Ini mungkin include ada di hadis mungkin ya Bu Pusada. Ya. Bener ya? Bener ya? Ya. Ya, jadi 3 kurma saat berpuasa. Saat berbuka ya, saat berbuka. Tiga kurma itu sebenarnya fungsinya sebenarnya itu kalau kita berbuka memang harus mengkonsumsi sesuatu yang istilahnya manis gitu ya. Istilahnya manis itu untuk mencegah hipoglikemi. Jadi karena tubuh kita selama dalam satu hari itu kan tidak mengkonsumsi apapun ya. Jadinya untuk bisa memulai makan, maka kita perlu untuk meningkatkan sedikit glukosa darah kita dengan mengkonsumsi makanan yang memang manis istilahnya gitu. Nah, kurma ini adalah salah satu opsi atau salah satu pilihan yang menurut saya luar biasa ya, karena dari 3 buah kurma itu yang mungkin beratnya sekitar mungkin hanya 8 gram, 10 gram mungkin. 3 kurma mungkin hanya 20 gram gitu ya. Tapi dengan 3 kurma itu dia sudah bisa menyumbang energi sekitar 55 kilokalori. Itu sudah luar biasa dengan hanya 3 buah loh ya, 3 buah kurma gitu. Kemudian dia juga mengandung karbohidrat yang cukup untuk bisa kita menaikkan glukosa darah. Sehingga sebenarnya kalau misalnya ada istilah makan berbukalah dengan sesuatu yang manis ya, itu sebenarnya dalam satu sisi nggak salah juga gitu ya, karena dari segi keilmuan memang seperti itu. Tetapi kemudian harus kita perhatikan juga yang kita makan apa gitu. Kalau misalnya yang kita makan istilahnya gula sederhana atau gula yang gampang diserap oleh tubuh, maka tubuh juga akan kelebihan glukosa darah, glukosa darah kan tetap meningkat kalau misalnya kita makannya juga banyak gitu ya, semacam kolak dan seterusnya. Itu kan
Mungkin kalau dihitung-hitung dia akan lebih besar energinya, lebih besar karbohidratnya dibandingkan tiga buah kurma tadi gitu. Sehingga kalau menurut saya yang baik kalau misalnya kita mau berbuka memang harus yang manis, bisa diganti dengan buah. Bisa diganti dengan kurma tadi ya. Kurma itu salah satu contoh yang baik menurut saya. Oke banget ya. Kemudian bisa juga diganti dengan buah-buahan yang memang punya rasa yang manis gitu ya. Buah-buahan itu punya kandungan yang namanya fruktosa, jadi dia gula gula murni gitu ya dari buah-buahan yang nanti di dalam tubuh itu juga sebenarnya masih dicerna lagi. Jadi sangat baik sekali untuk kita berbuka puasa pakai buah-buahan, termasuk juga buah-buahan yang mungkin banyak mengandung air itu bagus karena kan tubuh kita juga banyak membutuhkan air ya setelah satu hari kita nggak makan dan minum sama sekali. Jadi misalnya buahnya melon, semangka itu baik sekali karena kandungan airnya juga banyak. Tuh. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima jangan lewatkan makan sahur nih. Jangan lewatkan makan sahur karena gini, eh kalau misalnya kita apa namanya ya, kita sandingan dengan kita makan sehari-hari, kita kan butuh sarapan, istilahnya gitu. Ketika kita memulai suatu hari, kita membutuhkan sarapan supaya ada asupan energi yang bisa kita gunakan untuk memulai hari gitu. Jadi kalau berpuasa itu kan puasa sekitar 10 sampai 12 10 sampai 20 jam tergantung kita ada di wilayah negara mana gitu ya. Tapi kalau Indonesia mungkin 12 jam ya Bu ya. Terus ada 12 jam, 13. 13 jam ya, 12 sampai 13 jam. Jadi sebenarnya kalau di dalam apa kita kan kalau sehari-hari kan kita membutuhkan makanan untuk sumber energi ya, sumber kita melakukan aktivitas, kemudian sumber kita tubuh kita melakukan fungsinya ya, bernafas, kemudian berpikir, kemudian mencerna, semua fungsi dalam tubuh kita itu membutuhkan energi gitu loh, membutuhkan energi. Sedangkan sumber energi kan kita dapat dari makanan. Lalu bagaimana saat kita berpuasa? Kan seperti itu. Maka dari itu, kita butuh sahur itu karena ketika kita makan, itu adalah sumber energi kita di 4 jam pertama setelah kita makan. Jadi, ketika kita makan, itu akan kita gunakan untuk 4 jam pertama. 4 jam pertama setelah kita nggak makan tuh ya. Jadi setelah sahur, seandainya kita sahur jam 4, jam 5 gitu sudah mulai puasa ya, berarti 6, 7, 8, 9, jam 9 sampai jam 10 itu energi kita dapatkan dari hasil kita makan itu tadi. Hasil kita makan sahur itu tadi. Kemudian setelah 4 jam, nah energinya dapat dari mana kan gitu. Karena kita kan nggak konsumsi makanan lagi kan, maka itu didapatkan dari cadangan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi cadangan ada dalam tubuh kita itu namanya ribet ya, tapi ini hubungannya sama sama tadi penurunan berat badan tadi sebenarnya gitu. Jadi setelah 4 jam yang dipecah itu adalah glikogen atau cadangan karbohidrat di dalam tubuh kita. Itu setelah cadangan karbohidrat itu dipecah, setelahnya adalah lemak. Nah ini di sini pentingnya. Jadi kalau misalnya kita banyak apa namanya kelebihan berat badan gitu ya, kelebihan berat badan akan sangat baik sekali ketika kita berpuasa. Artinya kalau misalnya cadangan dalam tubuh kita itu kan terbatas ya, cadangan tubuh kita ya untuk karbohidrat itu juga terbatas. Ketika itu sudah tidak ada, yang dipecah adalah lemak. Nah itu kesempatan yang baik sekali untuk kita bisa menurunkan berat badan sebenarnya. Ya, jadi puasa itu luar biasa sekali. Kemudian hindari banyak makan minum yang manis saat berbuka, tadi sudah saya sempat sampaikan ya. Kemudian hindari makanan yang tinggi lemak, ini juga penting ya. Yang lemak-lemak itu juga harus kita hindari, maksudnya tidak boleh terlalu banyak lah istilahnya gitu. Kemudian makan dengan perlahan dan dalam jumlah yang cukup. Ini juga saya rasa di Al-Quran juga ada ya, kita tidak boleh berlebih-lebihan ya Bu ya, Ustazah. Mengapa seperti itu? Karena kalau dari segi gizi penjelasannya bahwasanya ketika kita makan sesuatu yang berlebihan, kalaupun itu zat gizinya bisa dikeluarkan oleh tubuh, it's okay gitu kan. Misalnya vitamin B, vitamin C itu dia kalau kelebihan akan dikeluarkan melalui urin gitu. Tapi kalau misalnya zat gizi yang lain, ketika dia berlebihan dari apa yang kita butuhkan, dia akan jadi lemak. Itu permasalahannya. Gitu. Jadi sesuatu yang berlebihan jelas tidak akan baik, termasuk buat tubuh kita. Kemudian berolahraga ringan pada malam hari. Ini berolahraga ringan pada malam hari itu sebenarnya kaitannya juga dengan kalau kita terawih itu kan juga sebenarnya sudah aktivitas ya, apalagi kalau
jumlah rakaatnya banyak, itu sangat bermanfaat untuk kita juga sebenarnya. Artinya kalau dalam satu hari kita tidak banyak beraktivitas, apalagi dengan situasi kita work from home yang mana kita cuma di depan di depan laptop terus seharian, maka kesempatan yang baik sekali untuk aktivitas fisik itu terawih, karena itu tadi untuk menyeimbangkan. Ketika kita makan banyak, maka yang dikeluarkan kan juga harus banyak supaya energinya seimbang di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi itu tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekian lah rekomendasi dari WHO secara singkat seperti itu. Wah, ternyata luar biasa sekali ya penjelasannya. Ini ternyata mungkin teman-teman juga silakan apabila akan ada bertanya langsung ditulis saja di kolom komentar ya. Dari Mas Tio. Nah, dari Mas Tio. Apakah konsumsi gula yang dimaksudkan nanti gula itu gula yang apa itu istilahnya? Saat berbuka puasa apakah akan meningkatkan resiko DM? Apa ya DM itu? Saya nggak tahu. DM itu diabetes mellitus. Kencing manis. Oh, Nah, oh iya. kencing manis. Ya, terima kasih pertanyaannya tadi. Dari siapa ya? Mas Tio. Mas Tio. Hai, Mas Tio. Lama tak bersua. Ya, kalau kalau misalnya meningkatkan resiko DM, saya rasa itu istilah yang tepat ya, meningkatkan resiko diabetes mellitus. Karena diabetes mellitus itu, sorry, ada suara-suara bayi. Jadi diabetes mellitus itu banyak penyebabnya. Jadi banyak faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa kemudian terkena diabetes mellitus gitu ya. Memang salah satunya adalah ketika kita mengkonsumsi gula sederhana, mengkonsumsi banyak sumber makanan yang gula sederhana. Gula sederhana itu contohnya gula pasir, madu, selai gitu ya. Pokoknya yang manis-manis yang itu cepat sekali bisa menaikkan gula darah. Tapi kalau misalnya pada pasien diabetes mellitus gitu ya, itu dia terjadinya menahun. Artinya tidak dalam 1 hari, 2 hari, ataupun pada saat kita puasa bisa kemudian tiba-tiba jadi DM, nggak gitu juga gitu. Dalam artian kalau misalnya meningkatkan glukosa darah pada saat ketika kita puasa, iya. Tapi kalau meningkatkan resiko DM, jelas iya ketika itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Jadi ketika kita konsumsi gula sederhana dalam jangka waktu yang lama dan dalam jumlah atau porsi yang banyak, maka akan meningkat resiko DM. Seperti itu. Bagaimana sih caranya mengatur minum itu supaya pas begitu ya? Karena dulu sih ya yang nggak tahu, karena mungkin saya kan memang nggak tahu ya. Kalau saya ingat ya, kata guru itu, kalau akan makan itu jangan minum air banyak-banyak dulu gitu, nanti pencernaannya terganggu. Nah, sementara kan kita harus minum juga banyak ya saat berbuka, antara berbuka dengan sampai sahur, terutama mungkin saat sahur begitu. Nah, itu kan waktunya singkat sekali dan kita harus minum banyak. Bagaimana caranya? Jadi kalau pengaturan minum sebenarnya itu akan sangat individual sekali ya, Mbak. Artinya setiap orang itu punya kebiasaan yang berbeda, dua punya sistem pencernaan yang juga beda-beda gitu loh. Nggak mungkin sama satu sama yang lainnya. Tetapi kita bisa ngakalinya misalnya kalau misalnya pas buka, kalau tadi istilahnya nggak boleh banyak-banyak minum gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita banyak minum, nanti yang terisi ke dalam perut itu malah banyak minumnya, bukan makanannya. Akhirnya kita ngerasa kenyang duluan, padahal sebenarnya itu hanya cairan gitu kan, hanya air gitu. Jadi mungkin bisa disiasatinya, minum dulu sedikit, kemudian pada saat setelah kita, pokoknya kita atur, kita harus punya istilahnya ya. Kalau saya boleh bilang, kita punya gelas sendiri yang kita tahu dia berapa ukurannya, berapa ukuran mililiternya gitu ya. Jadi itu tuh dari situ akan lebih gampang untuk ngontrol berapa sih sebenarnya yang sudah kita konsumsi gitu. Jadi di sana bisa kita kira-kira kalau misalnya gelasnya itu sekitar 200 ml, berarti kita harus minum dia sekitar 5 sampai 6 untuk mencapai 1,2 liter. Dan kalau tadi dibilang sama WHO malah harusnya banyak, 10 liter bahkan gitu ya. Jadi misalnya pas buka bisa minum 1 gelas dulu, kemudian setelah berbuka dengan kurma bisa kemudian minum lagi gitu ya, kemudian setelah sholat maghrib bisa minum lagi 1 lagi gitu, kemudian
pada saat sebelum taraweh, pada saat setelah taraweh itu kan banyak aktivitas yang kita lakukan ya, maksudnya hitungannya kan harus taraweh gitu, setelahnya pasti pasti harus banyak minum di sana. Kemudian saat sebelum tidur itu juga kita bisa minum. Jadi ngakalinya di situ. Jadi masing-masing individu atau orang punya punya kebiasaan sendiri, tetapi saran saya itu tadi kita punya ukuran gelas yang kita bisa ngukur akhirnya harus berapa gelas kita habis gitu. Ya. Mumpung ini masih di dalam minum-minuman ya Mbak ya, eh, Mm-mm. kan apa sih saya pernah mendengar entah hoax atau bukan ya. Nah katanya kalau mau tidur itu kan ya usahakan jangan makan-makan, jangan minum-minum. Ini dalam kondisi biasa, bukan dalam kondisi puasa. Mm-mm. Tetapi saya juga pernah mendengar, misalnya untuk menjaga kesehatan juga disarankan untuk minum dulu segelas sebelum tidur. Yang mana sih yang betul? Mm-mm. Baik, sebenarnya untuk waktu waktu makan dan minum itu, kalau menurut saya sebelum atau setelah tidur itu tidak, saya nggak tahu ya, apakah ada penelitian yang terkait hal itu ya, yang bisa kita jadikan sebagai patokan untuk rekomendasi dan seterusnya gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita sebelum tidur itu minum, mungkin yang dikhawatirkan adalah ketika kita minum ternyata pas udah tidur, udah tubuh kita udah tidur, ternyata akhirnya kita kebelet gitu loh Mbak. Nah kebelet itu kan mengganggu mengganggu aktivitas tidur kita, mengganggu sistem Ya, yang ada di dalam tubuh kita ketika kita tidur. Itu mungkin yang menyebabkan ada himbauan atau rekomendasi supaya nggak minum atau makan sebelum kita tidur gitu ya. Tetapi kalau misalnya hmm, posisinya ketika kita puasa seperti ini gitu ya, akan lebih baik kalau kita banyak minum sih gitu. Tapi konsekuensinya juga itu tadi, ketika kita banyak minum, kita juga akan harus banyak kamar mandi seperti itu. Dan sebenarnya itu nggak ya, masalah untuk kita karena ya tubuh memang butuh butuh lebih banyak minum karena posisinya tidak tidak mengkonsumsi itu selama sekian jam kan gitu. ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih ya penjelasannya. Ini kita Hmm. sudah ada pertanyaan lagi dari Mbak Dewi Chandrasari, Mbak Chandra ini. Kalau untuk anak, umur berapa Hmm. sebaiknya mulai puasa dan mungkin durasinya berapa jam dulu gitu untuk latihan yang baik? Oke. Okay. Baik. Sebenarnya saya belum belum menemukan apa sumber yang atau rekomendasi yang bisa dijadikan patokan sebenarnya ya. Tetapi kalau menurut saya seperti ini, kalau misalnya anak itu berpuasa ketika dia sudah tahu dan sadar bahwasanya puasa itu seperti apa, untuk apa fungsinya, untuk apa tujuannya. Jadi anak itu dia sudah tahu bahwasanya puasa itu penting untuk dilakukan. Karena kalau misalnya dia sudah punya kesadaran untuk itu, dia akan lebih bertanggung jawab terhadap puasanya gitu loh. Tetapi menurut saya lebih cepat lebih baik untuk bisa membiasakan. Karena kalau dari segi makanan untuk anak-anak terutama ya, kalau dari segi gizi itu segala hal sesuatu itu selalu dikaitkannya dengan kebiasaan makan. Kalau misalnya kebiasaan makannya dari kecil itu sudah baik, maka selanjutnya dia akan baik. Jadi kalau menurut saya semakin dini dia akan semakin terbiasa untuk berpuasa. Jadi kalau misalnya usia, saya rasa kalau usia TK, SD itu sudah mulai dibiasakan, itu akan jauh lebih baik. Dia akan jauh lebih lebih terbiasa. Semakin cepat semakin baik kalau menurut saya. Sama halnya kalau kita membiasakan dia makan sayur atau buah, itu kan kita mulai sedini mungkin ya. Sama halnya dengan puasa, saya rasa kalau misalnya dia lebih dini, dia akan jauh lebih terbiasa. Itu poinnya. Kemudian berapa jam durasinya, saya rasa itu akan sangat tergantung dari masing-masing anaknya. Jadi jangan dipaksakan kemudian anak langsung dibiasakan makan puasa langsung 1 hari penuh gitu ya atau setengah hari gitu ya. Kita lihat anak ini gitu, apakah dia bisa kuat, bisa bisa tidak makan dan tidak minum selama kurun waktu berapa lama. Itu kan juga tergantung habit pada akhirnya, tergantung kebiasaan. Ketika kita membiasakannya, dia sudah terbiasa TK sudah biasa puasa sampai setengah hari, oh berarti dia untuk selanjutnya dia bisa ditingkatkan tuh puasanya, bisa ditingkatkan lama waktunya. Jadi awal memang berapa jam dulu. Jadi bertahap sih kalau menurut saya, jangan jangan langsung kemudian dipukul rata sama seperti orang dewasa harus 1 hari gitu ya. Jadi menurut saya memang ada tahapannya. Jadi yang tahu siapa? Yang tahu jelas ibunya atau orang tuanya yang setiap hari ngasuh. Yang tahu jam makannya ya, saya rasa ya jam makannya jam berapa itu juga akan mempengaruhi sih. Pernah mendengar dari teman-teman yang dia food combining itu katanya
itu akan lebih enak di badan saat sahur itu ya makannya buah saja gitu loh. Sementara kan kalau saya pikir ya dari segi protein dan sebagainya tidak berkecukupan gitu loh, tidak mencukupi. Tapi katanya mereka oh seger kok. Kira-kira itu bagus Hmm. atau bagaimana? Oke. Banyak sekali sebenarnya jenis-jenis diet ya, itu kan salah satu jenis diet yang fungsinya untuk sebenarnya untuk menurunkan berat badan ya sebenarnya ya, fungsinya banyak-banyak diet yang ada di masyarakat itu untuk menurunkan berat badan sebenarnya kan. Cuma kembali lagi prinsipnya kalau misalnya memang mau menurunkan berat badan memang ada cara-cara yang khusus untuk dilakukan gitu loh, yang khusus untuk dilakukan. Kemudian kalau misalnya tadi ada apa namanya kayak gitu ya, testimoni ya, saya rasa ya testimoni dari orang-orang yang sudah mencoba untuk melakukan food combining itu akan sangat tergantung dari masing-masing individu sebenarnya Bu Ustada. Artinya satu individu dengan individu lain akan punya punya apa namanya punya reaksi yang berbeda gitu. Tetapi kalau dari segi gizi sebaiknya kita makan ya komplit gitu ya, komplit. Isi piringku itu tadi harus ada sumber makanan karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak dan juga vitamin dan mineral itu semua harus ada dalam dalam satu kali kita makan. Kecuali kalau misalnya itu sebagai selingan misalnya boleh kita memakan buah itu akan sangat baik sekali. Apalagi kalau kita berpuasa buah dan sayur itu akan sangat baik sekali karena tinggi serat. Kalau tinggi serat itu dia dicernanya akan lama. Dicernanya akan lama, nggak gampang lapar gitu. Jadi sebenarnya reasoningnya ke sana arahnya, tetapi menjadi kurang tepat ketika kalau sahur hanya mengkonsumsi itu saja gitu. Ini juga mungkin ya yang mungkin bingung dibikin oleh orang-orang kenapa kalau habis kok cepat ngantuk apa yang salah gitu ya. Barangkali ada dari makanan yang Tuh, salah. Misalkan kalau apa yang terlalu banyak. kalau dari makanan, kalau dari makanan ya, setahu saya ya, em, kalau yang jenis jenis makanan yang memang membuat kita ngantuk tuh ada sebenarnya. Kangkung. Jadi kangkung itu ada zat tertentu, saya lupa namanya apa ya zatnya. Tapi zat itu emang memang salah satu apa namanya efeknya dia bikin ngantuk sebenarnya kalau untuk kangkung itu sendiri. Tetapi kalau kita bicara dari segi ininya, ketika kita banyak mengkonsumsi makanan gitu ya, ketika kita banyak makan lebih dari apa yang kita butuhkan gitu ya, maka tubuh itu juga akan mencernanya juga akan lama, kan gitu ya, mencernanya juga akan lama. Nah, ketika tubuh itu mencerna, dia akan butuh banyak tenaga, butuh banyak oksigen juga di dalam saluran pencernaan kita, gitu ya, sehingga mungkin akan banyak O2 yang O2 hasil dari metabolisme itu kan CO2 ya, karbon dioksida istilahnya gitu. Kalau karbon dioksidanya banyak, jadinya ngantuk karena oksigen yang masuk ke otak itu juga nggak banyak gitu mungkin. Mungkin rasionalisasinya seperti itu Bu. Jadi ketika kita banyak makan, banyak juga hasil buangan metabolisme untuk mencerna makanan itu tadi, sehingga CO2-nya meningkat gitu, sehingga lebih banyak CO2 di dalam tubuh kita gitu ya, nggak banyak oksigen yang masuk ke otak, akhirnya kita jadi ngantuk. Mungkin seperti itu rasionalisasinya, tapi perlu perlu apa ya, perlu sumber ilmiah yang yang menyatakan hal itu sih sebenarnya Bu. Kita kondisi seperti ini, kita banyak Hmm. kuliah online, banyak tugas, sehingga membuat kita itu jadi stres kan, Hmm. jadi Ya. stres banget gitu ya. Kira-kira ada Hmm. makanan apa yang kira-kira itu bisa membuat diri kita menjadi lebih segar dengan cepat gitu? Jadi lebih cepat. Oke. Okay. Atau mungkin Kalau ya, kalau hubungannya dengan stres tadi ya, hubungannya dengan stres sebenarnya uh, akan sangat baik sekali ketika kita mengkonsumsi vitamin dan juga mineral. Jadi vitamin mineral tertentu itu akan sangat baik untuk tubuh kita, terutama ketika kita terjadi stres. Stres itu sebenarnya ada dua, Bu Sada. Sebenarnya kalau dari kita belajar kesehatan ya, stres secara psikologis gitu ya, dan juga ada stres secara metabolik. Jadi stres metabolik itu kalau misalnya di dalam tubuh kita terlalu banyak radikal bebas dan seterusnya, itu kita butuh butuh namanya antioksidan. Kemudian antioksidan itu vitamin A, C, E itu baik, di mana zat gizi makro dan mikro itu banyak ada di buah dan sayur. Jadi menurut saya ke arah sana sebenarnya untuk kita sekarang ini gitu. Sekaligus juga untuk meningkatkan sistem imun karena kan dengan situasi yang
COVID dan seterusnya ya, terutama untuk daerah-daerah yang mungkin merah, yang mungkin apa namanya istilahnya merah ya, zona merah dan ya. seterusnya gitu. Ya. Jadi peningkatan sistem imun tubuh itu sangat penting dan itu sumbernya memang banyak di buah dan sayur sebagai sumber vitamin dan mineral gitu. Jadi kalau menurut saya kita harus lebih banyak makan buah dan sayur untuk ke arah sana sih. Meskipun meskipun kalau ditanya berapa jumlahnya yang harus dikonsumsi harus harus kita hitung lagi gitu loh. Puasa itu bukan berarti bahwa kemudian kita harus makan lebih banyak dari yang seharusnya gitu. Sebenarnya puasa itu kita hanya mengubah jadwal gitu ya, mengubah jadwal makan kita sebenarnya. Untuk jumlahnya dan seterusnya jelas itu tidak akan ada apa ya, kita harus banyak mengkonsumsi karena kita berpuasa, karena kita nggak makan dalam kurun waktu ini, nggak juga gitu. Sebenarnya kebutuhan kita akan sama sebenarnya. Kalau kita puasa ataupun enggak, kebutuhan zat gizi kita sebenarnya sama, nggak akan beda, kecuali kalau kita dalam keadaan sakit ya, sakit itu akan meningkatkan kebutuhan zat gizi gitu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi sehat sebenarnya sama, cuma itu tadi pengaturan waktu makannya saja yang berbeda. Mungkin kalau pas lagi nggak puasa kita makan 3 kali sehari gitu ya, plus cemilannya gitu ya. Tapi kalau pas puasa kita lebih banyak makannya di dua kan, berbuka dan juga sahur. Maka kalau yang dari 3 kemudian jadi 2, memang kita harus merelokasi yang 1 kali waktu makan itu dibagi jadi 2 kan gitu, dibagi jadi untuk sahur sama buka. Sebenarnya itu penambahannya di sana, bukan kemudian menambah jumlah porsi yang jauh lebih banyak. Enggak juga sebenarnya. Sebenarnya kebutuhan kita sama. Enggak juga gitu. Enggak sih, kalau kalau dari segi perhitungan energi enggak ada. Kalau stres ya stres psikologis enggak sih, enggak membutuhkan kemudian lebih banyak energi, enggak juga sih. Kalau teman-teman di sini atau siapapun yang memang membutuhkan informasi terkait harus seperti apa sih saya makan, harus seberapa sih saya makan, atau misalnya mau menurunkan berat badan atau tinggi badan lagi, menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan misalnya gitu ya. Sekarang kita sebenarnya kalau dari gizi itu ada profesi gizi, istilahnya dietitian. Dietitian ini sekaligus saya harus promosi ya, karena saya mahasiswa profesi yang harus mempromosikan profesi gitu ya. Artinya gini, di Indonesia sendiri itu kita sudah punya profesi yang bisa membantu kita loh, membantu kita untuk bisa mengatur seperti apa sih sebenarnya pola makan yang baik untuk saya gitu ya, makanan yang seperti apa yang baik untuk saya ketika misalnya hamil, menyusui dan seterusnya. Itu kan butuh butuh kesesuaian lagi, butuh penyesuaian lagi. Nah itu sebenarnya kalau masa-masa sekarang apalagi ya, itu banyak sekali ahli gizi yang profesi gitu ya, yang mungkin bisa membantu bapak ibu semuanya yang membutuhkan gitu loh. Jadi dan itu free loh ya, free. Jadi silakan dicari banyak sekali channel-channel atau grup-grup gitu ya, grup-grup yang mungkin bisa membantu bapak ibu untuk arah sana. Gitu. Nah itu mungkin terima kasih ya Ibu narasumber, terima kasih sekali atas ilmunya, jazakallah, jazakillah. Ya selamat belajar lagi di sana, mudah-mudahan kita selalu jangan bosan-bosan bagi ilmunya ya, karena jelas-jelas kita tidak tahu lah. Yang namanya orang awam itu biasanya suka fanatik dan juga suka parnoan, seperti halnya saya, itu tidak tahu tentang gizi, tentang apa. Jadi suka parno begitu ya. Ah, ini takut dimasak, ini takut jadi hilang gizinya atau gimana. Nah, suka parno. Jadi nanti mungkin kita akan melakukan hal tersebut. Sekali lagi terima kasih ya. Mari kita tutup acara live kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Demikian teman-teman, nantikan ya jadwal-jadwal kajian yang lainnya. Ini jadwalnya kadang-kadang berubah-ubah sesuai dengan mengikuti narasumber dan juga waktu-waktu kosong yang memungkinkan ya. Jadi stay tune aja di Kultum Kece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.